Di video ini kita akan mengerjakan beberapa soal limit fungsi trigonometri. Nah, saya rekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal-soal tersebut sebelum memutar videonya, agar kalian banyak latihannya dan memahami limit fungsi trigonometri. Nah, maka mari kita kerjakan soal pertama, yaitu kita perlu tentukan nilai dari limit x mendekati 0, sinus 6x dibagikan dengan sinus 2x. Nah, di mana kita ketahui bahwa limit x mendekati 0 untuk sinus x per x itu sama dengan 1. Nah, ini yang telah kita buktikan di video sebelumnya. Maka mari kita kerjakan soal pertama tersebut, di mana ini akan sama dengan limit x mendekati 0 untuk sinus 6x dibagikan dengan sinus 2x. Lalu mari kita kalikan dengan 2x. Nah, jika kita kalikan dengan 2x, tentu saja kita perlu bagikan dengan 2x. Lalu mari kita bagikan dengan 6x. Jika kita bagikan dengan 6x, tentu saja kita perlu kalikan dengan 6x agar tidak mengubah nilai limit tersebut. Nah, setelah itu mari kita susun kembali, di mana ini akan sama dengan limit x mendekati 0 untuk sinus 6x dibagikan dengan 6x. Lalu kita kalikan dengan 2x dibagikan dengan sinus 2x. Lalu sisanya itu adalah 6x dibagikan dengan 2x. Nah, sekarang berapakah nilai dari limit x mendekati 0 untuk sinus 6x dibagikan dengan 6x? Nah, tentu saja ini akan sama dengan 1. Nah, beberapa dari kalian tentu saja akan menanyakan mengapa di sini ada 6 dengan 6 dan nilainya itu juga sama dengan 1. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Misalkan Y itu sama dengan 6X. Maka mari kita substitusikan semua 6X dengan Y. Maka ini akan menghasilkan limit. Ini akan kita ubah menjadi Y. Di mana Y itu akan sama dengan 6 dikalikan dengan X. Di mana X itu adalah mendekati 0. Maka Y itu juga akan mendekati 0 ya. 6 dikalikan dengan 0 adalah 0. Lalu di sini adalah sinus Y per Y, di mana itu sama dengan, nah tentu saja bentuk ini telah mirip ya, atau telah sama. Limit Y mendekati 0, sinus Y per Y, di mana tentu saja itu sama dengan 1. Nah, semoga kalian mengerti. Maka ini adalah 1, dan ini juga merupakan 1. Sisanya adalah 6x per 2x. Maka kita dapat mencoret x dengan x. Nah, maka ini akan sama dengan 6 dibagikan dengan 2, itu adalah 3 per, itu adalah 3 ya. Dimana itu hasilnya adalah 3. 6 dibagikan 2, itu adalah 3. Nah, semoga kalian mengerti. Mari kita ke soal selanjutnya. Yaitu tentukan nilai dari limit x mendekati v per 2, 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat x dibagikan dengan sinus setengah x dikurangkan dengan kosinus setengah x dikuadratkan. Nah, jika kita masukkan v per 2 dengan x, atau kita substitusikan v per 2 dengan x, itu akan masukkan 1 dikurangkan dengan 1, yaitu 0, dibagikan dengan sinus dari 45 derajat dikurangkan dengan kosinus 45 derajat, itu juga sama dengan 0 ya. 0 dibagikan dengan 0 tidak dapat didefinisikan. Maka kita akan gunakan cara lain, atau dengan cara pemfaktoran dan seterusnya. Nah, maka mari kita kerjakan soal tersebut. Dimana jika kita substitusikan itu adalah 0 dibagikan dengan 0 ya, dimana ini adalah tak tentu. Nah, maka mari kita kerjakan soal nomor 2, dimana di sini jika kalian perhatikan ini adalah 1 kuadrat dikurangkan dengan sinus kuadrat x ya. A kuadrat dikurangkan dengan b kuadrat itu akan sama dengan a kurang b dikalikan dengan a tambah b. Nah, maka mari kita ubah pembilangnya ke dalam bentuk seperti berikut, di mana ini akan sama dengan limit x mendekati v per 2. Lalu di sini pembilangnya adalah a kurang b, yaitu 1 dikurangkan dengan sinus x dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan sinus x. Lalu semuanya akan kita bagikan dengan, nah mari kita jabarkan kuadrat tersebut, di mana ini akan menghasilkan sinus kuadrat setengah x. Lalu kita kurangkan dengan 2 sinus
setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X. Lalu kita tambahkan dengan kosinus kuadrat setengah X. Nah, sekarang apakah dapat kita sederhanakan penyebutnya? Di mana sinus kuadrat setengah X ditambahkan dengan kosinus kuadrat setengah X itu akan sama dengan berapa? Nah, kita ketahui bahwa sinus kuadrat X ditambahkan dengan kosinus kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, tentu saja sinus kuadrat setengah X jika kita tambahkan dengan kosinus kuadrat setengah X itu sama dengan 1 ya, akan sama dengan 1. Caranya adalah dengan cara sama persis dengan cara di atas. Dimana misalkan setengah X itu sama dengan Y, maka jika kalian substitusikan ini akan menghasilkan sinus kuadrat Y ditambahkan dengan kosinus kuadrat Y, tentu saja itu sama dengan 1 ya. Nah, maka mari kita sederhanakan sinus kuadrat setengah X ditambahkan dengan kosinus kuadrat setengah X itu adalah 1. Nah, maka mari kita tulis kembali, di mana itu akan menghasilkan limit X mendekati V per 2, lalu kita kalikan dengan 1 dikurangkan dengan sinus X, lalu kita kalikan dengan 1 ditambahkan dengan sinus X, lalu semuanya kita bagikan dengan ini sinus kuadrat setengah X ditambahkan dengan kosinus kuadrat setengah X adalah 1. Lalu kita kurangkan dengan 2 sinus setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X. Nah, sekarang dapatkah kita mengubah bentuk 2 sinus setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X? Dimana kita ketahui bahwa sinus 2X untuk sudut ganda ya, itu akan sama dengan 2 sinus X kosinus X. Jadi di sini, jika di sini adalah setengah X, 2 sinus setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X, tentu saja itu akan sama dengan sinus X. Ya, sinus X itu akan sama dengan 2 sinus setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X. Ya, karena sudut di sini adalah setengah dari sudut yang di sini. Ya, semoga kalian mengerti. Nah, maka kita dapat mengubah bentuk 2 sinus setengah X dikalikan dengan kosinus setengah X itu menjadi sinus X. Maka mari kita tulis. Di mana itu akan menghasilkan limit X mendekati V per 2, lalu kita kalikan dengan 1 dikurangkan dengan sinus X, dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan sinus X. Lalu semuanya kita bagikan dengan 1 dikurangkan dengan, nah di sini tadi telah kita ubah menjadi sinus X, maka kita kurangkan dengan sinus X. Nah, jika kalian perhatikan, 1 dikurangkan dengan sinus X, kita dapat coret dengan 1 dikurangkan dengan sinus X, di mana ini adalah pembuat 0 untuk pembilang dan penyebutnya. Nah, maka sisanya itu adalah 1 ditambahkan dengan sinus X. Maka mari kita substitusikan X dengan V per 2, di mana itu akan menghasilkan 1 ditambahkan dengan sinus V per 2 atau sinus 90 derajat, tentu saja itu sama dengan 1. Maka 1 ditambahkan dengan 1 itu adalah 2. Nah, maka kita telah menemukan nilai dari limit tersebut. Nah, sekarang mari kita ke contoh soal ketiga. Nah, saya rekomendasikan kalian untuk mengerjakan soal tersebut sebelum melanjutkan videonya ya. Mari kita gariskan dahulu. Lalu mari kita kerjakan. Di mana kita perlu menemukan nilai dari limit X mendekati 0 kosinus 2X dikurangkan 1 dibagikan dengan X kuadrat. Nah, sekarang mari kita ubah kosinus 2X itu sama dengan kosinus 2X itu adalah kosinus kuadrat X dikurangkan dengan sinus kuadrat X. Lalu mari kita ubah kosinus kuadrat X, di mana kita ketahui bahwa sinus kuadrat X jika kita tambahkan dengan kosinus kuadrat X itu sama dengan 1 ya. Maka kosinus kuadrat X itu akan sama dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat X. Maka ini akan sama dengan 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat X. Jika saya substitusikan kosinus X dengan 1 dikurangkan dengan sinus kuadrat X, maka mari kita substitusikan kosinus 2X itu menjadi 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat X.
Maka ini akan sama dengan limit dari X mendekati 0 untuk 1 dikurangkan dengan 2 sinus kuadrat X. Ini adalah kosinus 2X. Lalu kita kurangkan dengan 1. Lalu semuanya kita bagikan dengan X kuadrat. Di mana ini akan sama dengan limit X mendekati 0. Lalu 1 dikurangkan dengan 1, itu akan menghasilkan 0. Maka sisanya adalah negatif 2 dikalikan dengan sinus kuadrat X dibagikan dengan X kuadrat. Nah, di mana kita dapat jabarkan sinus kuadrat X dengan X kuadrat itu menjadi seperti berikut. Yaitu, mari kita tuliskan di bawah. Yaitu sebagai berikut. Limit X mendekati 0 dari negatif 2 sinus X. Sinus kuadrat X adalah sinus X dikalikan dengan sinus X. Lalu X kuadrat itu akan sama dengan X dikalikan dengan X. Nah, maka limit X mendekati 0 untuk sinus X per X itu adalah 1. Lalu, ini juga sama dengan 1. Maka negatif 2 dikalikan 1 dikalikan dengan 1 itu sama dengan negatif 2 ya tentunya. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengerjakan beberapa contoh soal lagi.